Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya pengen sharing sesuatu yang sangat penting yang kita anak muda harus tahu ini, sehingga kita tidak salah dalam menjalin satu hubungan, yaitu hubungan toksik. Apa itu hubungan toksik? Dan tandanya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan kalau hubungan yang kita jalani itu sedang toksik? Dan sebelum saya bahas itu, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kemudian silakan berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu demi satu pertanyaannya. Oke, dan saya kasih pesan, jikalau teman-teman mendengar ini, terus teman-teman dapati bahwa hubunganmu itu toksik, maka pesan saya, ambillah keputusan. Sebab tidak ada perubahan tanpa ada keputusan. Oke? Nah, sekarang kita bahas hubungan toksik. Apa arti hubungan toksik? Hubungan toksik adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku-perilaku yang meracuni. Jadi perilaku-perilaku baik kamunya atau pacarmu, perilaku-perilaku yang meracuni dan merusak fisik ataupun emosional baik diri sendiri ataupun pasanganmu. Jadi itu lebih kepada perilaku-perilaku. Dan nanti kita bahas lebih jauh. Nah, sekarang hubungan toksik itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, sebelum kita bahas itu lebih jauh, saya kasih dulu perbandingannya. Jadi kalau ada hubungan toksik, maka ada hubungan yang sehat. Oke? Nah, kita tahu ini toksik kalau kita punya perbandingan ini yang sehat. Nah, silakan teman-teman nanti cek hubunganmu, apakah hubunganmu sehat atau toksik. Nah, sekarang hubungan yang sehat itu tandanya seperti apa? Sebelum kita bahas yang toksik, apa tandanya hubungan sehat? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, hubungan yang sehat itu saling cinta. Ya, kamunya cinta, pasanganmu cinta, oke? Bukan hubungan yang terpaksa. Ada hubungan yang terpaksa dan dipaksa. Gak tahu apakah karena orang ketiga, orang tua atau siapa, I don't know. Tapi yang hubungan yang sehat, kamu cinta, dia cinta, itu tandanya yang pertama. Yang kedua, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghormati. Kamu sebagai perempuan dihormati pasanganmu, dan kamu sebagai perempuan menghormati pasanganmu laki-laki. Alkitab bilang hendaklah kamu saling memberi hormat, mendahului saling memberi hormat. Nah, itulah hubungan yang sehat yang kedua. Hubungan yang sehat yang ketiga adalah hubungan yang saling membangun. Ya, saling membangun. Artinya begitu kamu pacaran dengan dia, kamu terbangun. Cara pandangnya terbangun, oke. Nilai-nilai kehidupannya terbangun, prinsip-prinsip kehidupannya terbangun, kerohanianmu terbangun, pekerjaanmu lebih baik, kamu lebih semangat, kamu lebih antusias, semuanya terbangun, baik rohani maupun jasmani. Nah, itu hubungan yang sehat. Yang keempat, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menerima. Menerima itu seperti apa? Setiap orang, setiap Anda yang menonton ini, Anda punya 3 dalam hidupmu. Punya masa lalu, punya masa sekarang ini, dan masa depan. Jadi hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menerima. Menerima ketiga hal ini. Dia terima masa lalu kamu, dia terima masa sekarang, dia terima masa depan. Jangan berpacaran dengan orang yang tidak terima masa lalu kamu. Sebab masa lalu kamu adalah bagian dalam hidupmu. Bukan berarti kamu tidak berubah. Kamu harus berubah. Nah, yang saya maksudkan adalah hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menerima. Menerima masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
Yang kelima, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling keduanya mengasihi Tuhan. Jadi bukan cuma kamu yang mengasihi Tuhan, pacarmu juga mengasihi Tuhan. Oke? Jadi kita lagi bahas ini toksik dalam berpacaran. Oke? Nah, jadi kamu mengasihi Tuhan, pasanganmu juga mengasihi Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hendaklah kamu jadi pasangan yang sepadan. Oke. Terus kemudian janganlah kamu menikah dengan orang yang tidak percaya. Sebab Alkitab bilang, persamaan apakah antara terang dan gelap? Jadi hubungan yang sehat adalah seiman, seamin, sama-sama mengasihi Tuhan. Oke. Nah sekarang kita masuk ke hubungan toksik, pacaran yang toksik. Itu tanda dan ciri-ciri hubungan yang toksik itu bagaimana? Tanda dan ciri-cirinya bagaimana? Please teman-teman, begitu dengar ini, kamu coba buat listnya. Ini ada tidak di hubunganmu? Ini ada tidak di hubunganmu? Ini ada tidak di hubunganmu? Sehingga kamu tahu hubunganmu sehat atau lagi toksik. Oke? Dan doa saya ini akan menolong kamu. Jadi apa tanda dan ciri hubungan yang toksik? Yang pertama, kamunya atau pasanganmu kurang dukungan, kurang dapat dukungan. Jadi kamu kerjakan apa ya, pasanganmu nggak mendukung. Oke, terus pasanganmu kerjakan apa, kamu nggak mendukung. Apalagi yang dikerjakan itu yang positif, apalagi yang dikerjakan itu benar. Jadi hubungan yang toksik itu cirinya yang pertama adalah kurang mendapat dukungan. Kamu kayaknya sendiri gitu loh. Kayaknya kamu nggak punya pacar, padahal kamu punya pacar. Karena apa? Tidak ada dukungan. Ya, atau di bahasanya kamu dicuekin gitu loh. Nah itu satu tanda dari beberapa tanda bahwa hubunganmu itu lagi toksik, gak baik, gak benar, gak sehat. Oke. Nah kemudian tanda yang kedua hubungan yang toksik adalah komunikasi yang buruk. Ya, saya berapa kali lihat anak-anak muda dan konseling anak-anak muda. Bayangin kata-kata kasar keluar dari mulutnya, kata-kata makian keluar dari mulutnya, dan ini gak sehat sebenarnya. Inilah salah satu tanda hubungan itu sedang toksik. Artinya ada komunikasi yang buruk, perkataan yang kasar, suka apa-apa mengkritik, ya, suka mengkritik, suka berdebat, ya. Saya nggak tahu kamu ada nggak di titik ini, suka berdebat, yang adu pendapat, mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Nah ini toksik, ini nggak sehat, adu mulut. Saya nggak tahu kamu hubunganmu suka adu mulut nggak, ya? Suka keluar kata-kata makian nggak? Suka berdebat nggak? Suka adu pendapat nggak? Nah itu hubungan, salah satu tanda hubungan yang tidak sehat. Itu hubungan toksik namanya, ya. Jadi itu sangat-sangat tidak sehat. Oke? Terus kemudian ciri yang ketiga bahwa hubungan itu toksik adalah perasaan cemburu yang berlebihan. Ya, saya pernah dapatin seseorang, dia cemburu sama pasangannya. Bayangin Instagramnya 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, I don't know berapa banyak follower pacarnya. Dia bisa tahu ini cewek. Dia bisa tahu siapa saja yang like pacarnya, siapa saja yang komen. Dia bisa tahu pacarnya ini ikuti siapa, like siapa, komen siapa. Bayangkan, ini tingkat cemburu yang sudah overdosis. Ini toksik namanya. Ini hubungan toksik. Dan
Alkitab bilang bahwa kasih itu tidak cemburu. Makanya gini, orang kalau mau berpacaran harus dewasa. Dewasa dalam mengelola perasaan, dewasa dalam mengelola pikiran, dewasa dalam kehidupan. Tidak ada. Cemburu itu bukan tanda cinta. Cemburu itu cuma dua. Jadi kalau kamu cemburuan cuma dua. Yang pertama, pasanganmu tidak bisa dipercaya. Atau yang kedua, pasanganmu bisa dipercaya, tapi kamu cemburuan, itu namanya kamu sakit jiwa. Jiwamu lagi terganggu, mungkin punya pengalaman masa lalu yang buruk. Ya, jadi cemburu yang berlebihan itu salah satu tanda hubunganmu sedang toksik, gak baik, gak sehat. Oke, please cek ini, buat listnya, dan saya berdoa ini akan menolong hidupmu. Yang keempat, tanda atau ciri hubungan yang toksik yang keempat adalah otoriter. Otoriter dalam arti entah kamunya atau pasanganmu yang pokoknya mengambil alih semuanya. Kalau menurutnya nggak benar, udah nggak benar. Kalau menurutnya salah, udah salah semua. Pokoknya semua self-center ke dia, pusatnya ke dia, memikirkan diri sendiri. Kalau menurut dia nggak benar, udah nggak benar. Kalau menurut dia nggak salah, udah salah. Nah, ini otoriter ini. Jadi ya kamu itu nggak berhak berpendapat, ya. Kamu itu nggak berhak mengambil keputusan. Apa-apa dia, keputusannya dia. Nah, ini toksik, ini hubungan toksik, nggak sehat. Apakah hubunganmu seperti itu? Ya, apakah kamu seperti itu? Pasanganmu otoriter, kamu nggak leluasa, kamu serba salah, kamu harus ikuti dia. Nah, itu salah satu tanda hubungan yang tidak sehat. Yang kelima, kamu mesti pelajari ini, ciri-ciri hubungan yang toksik, yang tidak sehat. Yang kelima itu ada perasaan, I don't know, kamu pacaran, tapi kamu benci. Pernah enggak? Sedang alamin dah itu. Kamu benci banget kayaknya dengan dia, padahal pacarmu. Kayaknya kesal banget. Terus kamu stres. Dan lebih parah, kamu bisa frustasi. Nah, ini nggak saling membangun. Ini namanya saling memberi tekanan, ya. Tekanan, bisa stres. Kenapa orang stres? Tekanannya terlalu kuat. Prinsipnya salah, cara pandangnya salah. Nah, saya nggak bahas ke situ. Saya fokus kembali bahwa perasaan benci, stres yang berlebihan, nggak bisa tidur, kepikiran, keingat terus frustasi, udahlah, kamu nggak bersemangat menjalaninya. Maka hubungan seperti ini adalah hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat. Oke. Yang keenam, hubungan yang toksik itu ciri-cirinya seperti apa? Yang keenam, ada banyak kebohongan di situ. Kamu bohongin pacarmu bohongin kamu. Pokoknya ada banyak kebohongan di dalam hubungan berpacaranmu. Itu toksik, hubungan beracun, meracuni hubungan itu. Ya, itu tidak sehat. Please di list sehingga kamu tahu kamu lagi toksik hubungannya apa tidak. Terus kemudian yang ketujuh, hubungan yang toksik itu yang tidak sehat, yang meracuni adalah tidak ada respect atau sikap menghormati antara kamu dengan pasanganmu dengan kamu. Tidak ada sikap menghormati. Kamu lihat pasanganmu kayak kamu lihat apa gitu loh. Gak ada sedikit pun kamu rasa hormat. Ya, justru kamu lihat dia dengan rendah. Atau pacarmu lihat kamu itu tidak hormat, dia lihat kamu rendah. Itu tidak ada respect dan penghormatan dalam hubungan kalian. Itu toksik. Oke. Dan yang terakhir,
Ciri atau tanda hubungan toksik adalah hubungan yang meracuni adalah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Saya nggak tahu, kamu berpacaran, terbiasa nggak kalian melakukan seks? Ya, Alkitab bilang jagalah kekudusan. Jagalah kekudusan. Tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Allah. Sebab Allah itu kudus. Nah, jadi 8 hal ini yang membuat hubunganmu jadi toksik, yang membuat hubunganmu teracuni, baik jiwa dan pikiranmu, baik perasaanmu teracuni. Yang pertama, kurang dukungan. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Yang ketiga, cemburu yang berlebihan. Yang keempat, otoriter. Yang kelima, perasaan benci, stres, frustasi. Yang keenam, banyak kebohongan di dalam. Yang ketujuh, tidak respect, tidak menghormati pasangan. Yang kedelapan, melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu 8 tanda bahwa hubunganmu itu toksik, tidak sehat. Nah, untuk kamu sendiri, kamu mengalami toksik ini, tandanya seperti apa? Ada perasaan tidak aman. Maksudnya bagaimana sih? Ada ketakutan di dalam. Ada kecemasan di dalam. Kamu rasakan itu. Day by day. Ya. Wah, dari hari ke hari. Setiap waktu kamu tidak aman. Ada ketakutan dan kecemasan dalam hubunganmu. Itu toksik. Hubungan yang meracuni. Tidak sehat, tidak baik, tidak benar. Oke? Nah, ada muncul beberapa pertanyaan. Mengapa sulit keluar? Mengapa sulit keluar dari hubungan toksik ini? Yang pertama, sudah melakukan hubungan seks. Apalagi perempuan. Perempuan kalau sudah ditiduri, udah. Itu kayak tubuhnya itu kayak udah bersatu, kayak spiritnya udah bersatu. Jadi kayak susah untuk lepas. Jadi kenapa orang susah lepas dari hubungan toksik ini, hubungan yang beracun ini? Karena udah melakukan hubungan seks. Saya nggak tahu apakah hubunganmu ditandai dengan seks. Saya nggak tahu. Terus kemudian kenapa orang susah move on dari hubungan toksik ini? Karena dia merasa udahlah, udah bertahun-tahun nih dijalani ini. Udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dijalani. Gak mungkin lagi lah pisah, buang-buang waktu lagi kalau sama orang lain. Nah, mentalitas sikap seperti ini yang buat hidupmu tidak bertumbuh, tidak maju dan berkembang. Karena kamu lebih memilih hidup di area yang rusak daripada kamu move on untuk area yang bagus, untuk masa depan yang luar biasa. Jadi yang kedua, yang kenapa orang susah keluar dari hubungan ini adalah dia merasa ini sudah bertahun-tahun. Bagi saya ini kebodohan. Kebodohan yang akan sangat merugikan. Terus yang ketiga, adanya keinginan, aku berusaha nih. Aku berusaha, aku perbaiki. Pasti bisa, aku berusaha, aku perbaiki. Masalahnya bertahun-tahun kamu berusaha, tidak ada yang berubah, justru tambah hancur. Nah, ini yang buat orang susah sekali untuk bisa move on dari hubungan toksik ini. Dia coba mau berubah. Saya beritahu, yang ubah seseorang bukan manusia. Yang ubah seseorang itu Roh Kudus. Tuhan yang ubah, bukan kita. Oke? Nah, yang keempat, yang terakhir yang buat orang susah lepas dari hubungan toksik ini adalah adanya keterpaksaan, dalam arti orang ini minder. Dalam arti minder begini, apakah ada orang nanti yang terima saya? Ya, saya udah kotor nih, udah nggak perawan nih, udah nggak suci lagi nih.
Ada enggak orang yang terima sama saya di luar sana? Nah, kamu jadi minder untuk buka hati kepada orang lain karena tadi udah lakukan hubungan seks. Nah, perasaan minder ini yang buat kamu susah move on dari hubungan toksik itu. Nah, sekarang apa pandangan firman Tuhan tentang hubungan yang toksik ini? Apa pandangan firman Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan melihat atau memandang bahwa hubungan toksik ini adalah hubungan yang keliru atau hubungan yang salah. Hubungan toksik adalah hubungan yang keliru atau salah. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan di situ artinya saling mengisi. Oke, saling menolong, saling membantu, saling menghormati. Nah, ini tidak ada di dalam hubungan toksik. Tidak ada saling menghormati, tidak ada saling membangun, tidak ada saling menerima. Yang ada cuma keributan, tuntutan, kesetresan, pusing, stres, itu. Jadi ini pandangan firman Tuhan bahwa itu keliru dan salah sebab tidak sepadan. Oke. Yang kedua adalah Roma 12 ayat 9 dan 10. Roma 12 ayat 9 dan 10. Yang 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, terus dikatakan di ayat ke-10. Nah, ini ayat ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi. Oke, saling mengasihi. Itu Alkitab bilang sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini tidak ada di dalam hubungan yang toksik. Tidak ada mendahului memberi hormat. Yang ada perdebatan, yang ada egoisme, yang ada rasa egois. Yang ada tekanan, tidak ada damai sejahtera di situ. Nah, Galatia 6 ayat pertama dan kedua. Galatia 6 ayat pertama dan kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ada kelemah lembutan. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Perhatikan ayat kedua. Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong, saling membangun, saling menguatkan, bukan menghakimi, bukan menuntut, bukan kata-kata kasar, bukan merusak kamu, bukan. Tapi saling tolong menolong. Jadi yang kedua, apa pandangan Alkitab tentang hubungan yang toksik? Yang pertama tadi itu hubungan yang keliru, yang salah. Yang kedua, hubungan itu tidak sehat. Oke, yang ketiga, apa pandangan firman Tuhan tentang hubungan yang toksik? Yang ketiga adalah hubungan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ulang, hubungan yang toksik, hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hubungan yang sehat, hubungan yang memikirkan yang adil, memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, memikirkan sedap didengar, memikirkan kebajikan, semua itu yang sehat. Tapi kalau toksik, itu berlawanan dengan ini. Jadi apa pandangan firman Tuhan? Tidak berkenan di hadapan Tuhan yang toksik. Dan Alkitab bilang yang ke-9,
dan yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu dengar. Alkitab bilang, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Nah, perhatikan baik ini. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan, itu pikirkan dan lakukanlah itu. Maka Allah akan menyertai hubunganmu. Nah, sekarang pertanyaan penting. Apa solusi agar keluar dari hubungan toksik yang meracuni ini? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Yang pertama, kalau kamu masih yakin sama pacarmu, yang pertama, bangun komitmen. Kamu bangun komitmen dalam arti bertobat. Oke, yang pertama bertobat, bangun komitmen. Oke, komitmen dalam arti berubah, saling membantu, saling yakin, saling percaya. Tapi kalau ini tidak bisa dijaga, dengarkan saya baik. Jangan lanjutkan apa yang merusak hidupmu. Jangan lanjutkan apa yang menghancurkan hidupmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kamu masih yakin dengan pasanganmu, bangunlah komitmen. Tapi kalau tidak bisa menjaga komitmen, jangan melanjutkan apa yang merusak hidupmu. Yang kedua, bagaimana solusinya dengan hubungan yang toksik, yang meracuni? Yang kedua, kalau kamu sudah tidak yakin. Dari mana kita sudah tidak yakin? Yang pertama, kamu tidak damai sejahtera, kamu tidak sukacita, tidak ada keyakinan di situ. Maka akhiri saja, supaya jangan buang-buang waktu. Ya, supaya waktumu jangan terbuang sia-sia, supaya rencana Tuhan yang besar itu cepat tergenapi atasmu. Yang ketiga, kalau kamu dikasari, masih dikasari, mengalami pelecehan seksual, hubungan seks dengan paksa dan ataupun sama-sama mau, maka bagi saya kalau masih dikasari, pelecehan seksual dan kalian masih terus lakukan itu, maka akhiri saja hubungan itu. Itu dosa di hadapan Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Oke. Ingat, tadi saya bilang kalau kamu masih yakin, lanjutkan, tapi bangun komitmen. Tapi kalau kamu sudah masih terus dikasari, masih terus mengalami pelecehan seksual, akhiri saja. Oke. Yang keempat, apa solusinya? Nah, ini penting. Jangan dikendalikan oleh perasaanmu. Ini khususnya para perempuan, sering sekali dikendalikan oleh perasaannya. Perasaan kayak aduh gak tega, aduh begini, aduh eman sayang. Ingat, hiduplah karena iman, bukan perasaan. Sebab perasaan ini gampang sekali berubah-ubah. Oke? Jadi yang keempat solusinya adalah hiduplah karena iman, bukan perasaan. Kalau imanmu berkata sudah tidak damai sejahtera, sudah tidak sukacita, sudah tidak yakin, hidup karena iman, bukan perasaan. Dan saya percaya waktu kamu hidup karena iman, maka iman itu akan bawa kamu kepada masa depan. Oke? Yang kelima, apa solusi dalam hubungan yang toksik yang meracuni ini? Yang kelima ini adalah libatkan orang tuamu, libatkan keluarga besarmu. Jangan kamu cuma sendiri, libatkan keluargamu, libatkan sahabatmu, libatkan teman-temanmu. Supaya apa? Supaya kamu dapat dukungan, supaya kamu dapat bantuan, supaya kamu bisa keluar dari hubungan yang toksik ini. Oke, libatkan orang tuamu, libatkan sahabatmu, libatkan teman-temanmu, supaya kamu dapat dukungan dan pertolongan. Dan yang paling penting, libatkan Tuhan. Oke, yang terakhir, bagaimana solusinya untuk keluar dari hubungan yang toksik ini? Adalah carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sembahlah Dia, maka engkau akan dapatkan kekuatan yang baru, engkau akan dapatkan keberanian, engkau akan keluar dari masalah ini, dan engkau keluar dengan masa depan yang luar biasa. Oke, jadi kalau hubunganmu toksik, apa solusinya? Yang pertama, kalau masih yakin dengan pasanganmu, bangun komitmen. Tapi kalau komitmenmu dilanggar, pisah saja. Yang kedua,
Kalau kamu sudah tidak yakin, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, maka jelas jangan lanjutkan hubungan demikian. Yang ketiga solusinya adalah kalau kamu masih dikasari, mengalami pelecehan seksual, maka itu pun akhiri saja hubungan itu. Yang keempat, jangan dikendalikan oleh perasaan tapi iman. Hidup karena iman bukan perasaan. Oke? Yang kelima, libatkan orang tuamu, libatkan sahabatmu, libatkan teman-temanmu, supaya apa? Kamu dapat dukungan dan bantuan. Dan yang terakhir, yang keenam, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobatlah, sembahlah Tuhan, maka Tuhan akan bawa engkau kepada masa depan. So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Ambillah keputusan, maka hidupmu akan berubah. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan bawa engkau ke masa depan. So teman-teman muda, jangan lupa di subscribe. Oke, tekan tanda loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari saya. Kemudian silakan berkomentar, oke, dan saya akan balas satu demi satu komentar teman-teman semua. Dan yang terakhir, di YouTube saya ada playlist di YouTube saya. Silakan lihat, ada banyak topik di situ yang kamu butuhkan. Tentang dating ada, tentang pacaran, tentang pernikahan ada, oke, tentang cinta ada, tentang dia jodoh kita apa tidak ada, semua ada. Tentang single ada, semua. Dan saya berdoa apa yang kamu cari, apa yang kamu butuhkan ada di situ. Dan pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias, tetaplah andalkan Tuhan. Yang terbaik menjadi bagian selamat mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati.